Dipaksa menikahi wanita lumpuh kaya raya anak seorang haji yang disegani. Namun aku menangis saat malam pertama. Ternyata dia sembunyikan ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Senja merayap turun di ufuk barat, mewarnai langit Jakarta dengan gradasi jingga, ungu, dan kelabu. Di sebuah rumah megah bergaya minimalis di kawasan Pondok Indah, Doni duduk termenung di balkon kamarnya. Angin malam yang sejuk tak mampu mendinginkan bara amarah dan keputusasaan yang membakar hatinya. Di tangannya tergenggam erat ponsel, menampilkan foto seorang gadis berparas ayu dengan senyum menawan Risa, kekasihnya. Doni menghela napas panjang. Baru beberapa jam yang lalu, ia menerima kenyataan pahit yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Ayahnya, Hartono, seorang pengusaha properti yang dikenal tegas dan berambisi, telah menjatuhkan vonis yang tak bisa dibantah. Doni harus menikahi Aisyah, putri tunggal Haji Sulaiman, seorang tokoh agama dan pengusaha perkebunan sawit yang sangat disegani di Jawa Barat. "Ini gila," bisik Doni geram. Suaranya tertelan hiruk-pikuk kendaraan di jalanan. Bagaimana mungkin di era modern ini, ia masih harus menghadapi perjodohan konyol seperti ini? Apalagi dengan seorang wanita yang bahkan belum pernah ia temui secara langsung. Seorang wanita yang, informasi pahit itu seperti duri yang terus menusuk, mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan beberapa tahun silam. Doni dan Risa telah merajut mimpi indah bersama sejak bangku kuliah. Mereka berbagi suka dan duka, saling mendukung dalam meraih cita-cita. Risa, dengan kesederhanaan dan kehangatan hatinya, telah menjadi pelabuhan terakhir bagi Doni yang terkadang merasa tertekan oleh ekspektasi tinggi keluarganya. Mereka berencana menikah setelah Doni mapan dengan karirnya di perusahaan arsitektur. Namun, mimpi itu kini terancam hancur berkeping-keping oleh keputusan sepihak sang ayah. Kilasan percakapan sengit dengan ayahnya kembali berputar di benaknya. "Ini bukan hanya soal perjodohan biasa, Doni," ujar Hartono dengan nada dingin yang jarang ia tunjukkan. "Haji Sulaiman menawarkan kerjasama bisnis yang sangat besar, yang akan menyelamatkan perusahaan kita dari krisis. Lebih dari itu, ini soal menjaga nama baik keluarga. Menolak permintaannya sama dengan mencari musuh besar." Doni mencoba menjelaskan tentang Risa, tentang cinta mereka yang tulus. Namun, ayahnya menutup telinga. Baginya, cinta hanyalah ilusi remaja yang akan pudar seiring berjalannya waktu. Yang terpenting adalah stabilitas finansial dan status sosial. "Aisyah memang memiliki keterbatasan fisik, Doni," lanjut ayahnya dengan nada sedikit melunak, "tapi dia berasal dari keluarga terhormat dan kaya raya. Kamu tidak akan kekurangan apapun. Pikirkan masa depanmu, masa depan keluarga kita." Kata-kata ayahnya terasa seperti belenggu yang mengikat Doni, membuatnya tak berdaya. Ia tahu betapa keras kepalanya sang ayah, dan sekali keputusan dibuat, sulit untuk diubah. Namun, hatinya memberontak. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Risa, apalagi menikah dengan wanita lain hanya karena alasan materi dan kekuasaan. Di tengah kegelapan hatinya, terlintas bayangan samar tentang Aisyah. Ia mencoba membayangkan bagaimana sosok wanita itu. Apakah ia hanya seorang gadis malang yang terkurung dalam keterbatasannya? Ataukah ada kekuatan tersembunyi di baliknya? Rasa ingin tahu bercampur dengan rasa iba dan penolakan. Ia merasa kasihan pada Aisyah yang mungkin juga tidak menginginkan pernikahan ini. Namun ia juga marah karena ia dan cintanya harus menjadi korban dari ambisi orang tua mereka. Doni meraih ponselnya dan membuka galeri foto. Ia menatap wajah Risa sekali lagi, mencari kekuatan dalam senyumnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan menyerah begitu saja.
Ia harus mencari cara untuk keluar dari situasi yang menyesakan ini, meskipun ia belum tahu bagaimana caranya. Malam semakin larut, membawa bersamanya kegelisahan dan ketidakpastian akan hari esok yang terasa begitu suram. Di lembah penantian ini, Doni merasa sendirian, berjuang melawan takdir yang seolah-olah telah ditentukan untuknya. Sunyi mencekam menyelimuti kamar Doni yang remang-remang. Cahaya bulan samar menembus celah gorden, menerangi debu yang menari-nari di udara. Baru beberapa saat yang lalu ia memejamkan mata, mencoba melarikan diri dari kenyataan pahit yang menghantuinya, namun pikirannya terus berputar bagai kaset rusak. Bayangan wajah kecewa Risa, tatapan dingin ayahnya, dan sosok asing Aisyah bercampur aduk dalam benaknya. Tiba-tiba, suara ringtone khas Risa memecah keheningan. Doni tersentak, jantungnya berdebar kencang bercampur harapan dan kecemasan. Dengan gerakan cepat, ia meraih ponsel di nakas. Nama, Risa Sayang Hati Merah 2, tertera di layar. Sebuah panggilan di jam selarut ini jarang terjadi. Biasanya mereka akan saling berkirim pesan singkat sebelum tidur. Dengan tangan gemetar, Doni menggeser ikon hijau. "Halo?" Sapanya dengan suara serak yang terasa asing di telinganya sendiri. Hening sesaat menyelimuti sambungan, hanya terdengar suara napas tersendat dari seberang sana. Kemudian, pecahlah isak tangis yang tertahan, begitu menyayat hati hingga menusuk jantung Doni. "Doni!" Lirih Risa akhirnya, suaranya bergetar hebat di setiap suku kata. Doni terdiam membeku. Mendengar tangis Risa seperti merasakan ribuan jarum menusuk hatinya. Ia belum sempat menghubunginya setelah percakapan getir dengan sang ayah. Ia terlalu larut dalam keputusasaan dan kebingungan. Bagaimana bisa berita secepat ini sampai padanya? Mungkin jaringan koneksi bisnis keluarga mereka terlalu kuat, atau mungkin ada mata-mata tak terlihat di sekeliling mereka. "Risa, sayang, maafkan aku," ucap Doni akhirnya, suaranya tercekat oleh emosi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ayah tiba-tiba saja mengatakan semuanya." "Bagaimana bisa, Doni? Bagaimana bisa ayahmu melakukan ini tanpa memikirkan kita? Tanpa memikirkan janjimu padaku?" tanya Risa dengan nada yang bercampur antara kepedihan dan amarah. "Kita punya mimpi, Doni. Rumah kecil dengan taman bunga, pagi hari dengan kopi dan tawa kita, anak-anak yang berlarian, semuanya sudah kita rancang bersama." Air mata Doni mengalir tanpa bisa dibendung, membasahi pipinya yang terasa dingin. Ia bisa membayangkan wajah Risa saat ini, mata sembab, bibir bergetar, dan air mata yang pasti membasahi layar ponselnya juga. Ia merindukan Risa lebih dari apapun, merindukan kehangatan pelukannya, canda tawanya, dan ketulusan cintanya yang selalu menjadi pelita dalam hidupnya. "Aku tahu, Risa. Aku tahu semua itu," jawab Doni dengan suara parau. "Percayalah, aku tidak menginginkan ini. Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Tapi aku janji, sayang, aku akan mencari cara. Aku tidak akan menyerah begitu saja." "Cara apa, Doni?" tanya Risa dengan nada putus asa yang membuat hati Doni semakin teriris. "Ayahmu, Haji Sulaiman. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka punya kekuasaan, pengaruh. Apa yang bisa kita lakukan melawan mereka?" Di tengah keputusasaan yang melingkupi percakapan mereka, sebuah ide berani, bahkan mungkin nekat, tiba-tiba muncul di benak Doni. Ini adalah satu-satunya jalan yang mungkin bisa ia tempuh, meskipun penuh risiko dan ketidakpastian. "Aku akan menemui Aisyah," ucapnya dengan nada yang tiba-tiba menjadi lebih mantap, seolah tekad baru telah menyala dalam dirinya. "Aku akan bicara dengannya secara langsung. Mungkin dia juga tidak menginginkan pernikahan ini. Mungkin dia juga korban dari perjodohan ini." Hening kembali menyelimuti sambungan telepon.
Doni bisa merasakan keraguan dan kekhawatiran Risa di ujung sana. Apa kamu yakin dengan rencana itu, Doni? Itu bisa sangat berbahaya. Ayahmu pasti akan murka jika sampai tahu kamu menemui Aisyah tanpa izinnya. Haji Sulaiman juga bisa marah besar. Aku tidak punya pilihan lain, Risa, jawab Doni dengan tekad yang semakin menguat. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan menerima nasib yang mereka paksakan padaku. Aku harus mencoba. Aku harus mencari celah, sekecil apapun itu. Hati-hati, Doni, bisik Risa akhirnya. Suaranya syarat akan kekhawatiran yang mendalam. Jangan gegabah. Jangan sampai kamu menyakiti dirimu sendiri dalam prosesnya. Setelah percakapan yang singkat namun menguras emosi itu berakhir, Doni merasakan secercah harapan yang samar-samar mulai menyala di tengah kegelapan hatinya. Ia tahu ini adalah langkah yang penuh risiko, berjalan di atas tali tipis yang bisa putus kapan saja. Namun, ia tidak bisa lagi berdiam diri dan membiarkan hidupnya ditentukan oleh kehendak orang lain. Ia harus bertindak, demi cintanya pada Risa dan demi kebebasannya sendiri. Keesokan paginya, dengan hati-hati dan sembunyi-sembunyi, Doni mulai mencari informasi detail tentang Aisyah dan alamat lengkap kediaman Haji Sulaiman di Jawa Barat. Ia memanfaatkan koneksi internet dan bertanya secara terselubung kepada beberapa kenalannya yang mungkin memiliki informasi. Ketika ayahnya bertanya tentang rencananya hari itu, Doni berbohong dengan mengatakan ada urusan pekerjaan mendesak di Bandung yang memerlukan kehadirannya. Hartono, yang masih diselimuti euforia karena prospek kerjasama bisnis yang menguntungkan, tidak menaruh curiga sedikitpun. Ia justru memberikan sedikit uang saku tambahan untuk Doni. Dengan mengendarai mobil pribadinya, Doni memacu kendaraannya keluar dari gerbang rumah mewah itu, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta menuju ke arah timur. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk seperti ombak di lautan. Apa yang akan ia katakan pada Aisyah? Bagaimana jika wanita itu ternyata menerima perjodohan ini dengan senang hati? Bagaimana jika ia justru marah dan melaporkan kedatangannya pada ayahnya dan Haji Sulaiman? Rasa takut dan cemas bercampur aduk dengan secercah harapan yang terus ia genggam erat. Namun, tekad Doni sudah bulat. Ia harus mencoba. Ia tidak bisa membiarkan hidupnya dan cintanya direnggut begitu saja. Perjalanan menuju kediaman Haji Sulaiman terasa begitu panjang dan melelahkan, seolah setiap kilometer menjauhkannya dari kehidupan lamanya dan membawanya menuju sebuah konfrontasi yang bisa mengubah segalanya. Telepon di tengah malam itu telah menjadi titik pemicu, menyalakan api perlawanan dalam diri Doni dan memulai babak baru dalam konflik yang baru saja dimulai. Desa itu menyambut Doni dengan keheningan yang menenangkan, jauh berbeda dengan hiruk-pikuk Jakarta yang selalu memburu. Hamparan sawah yang membentang luas dengan padi yang mulai menguning memberikan kesan kedamaian, namun kontras dengan gejolak di hati Doni. Ketika gerbang besi tinggi itu menjulang di hadapannya, ia merasa seperti memasuki sebuah dunia lain, sebuah benteng kekayaan dan kekuasaan yang terasa mengintimidasi. Satpam yang menghampirinya memiliki sorot mata setajam elang, seolah mampu membaca setiap kebohongan yang mungkin tersembunyi di balik wajah Doni. Pertanyaan-pertanyaannya singkat dan menusuk, membuat Doni harus berhati-hati dalam menjawab. Ketika pria parubaya berpakaian batik muncul, aura ketegasan terpancar darinya, namun masih terselubung kesopanan seorang tuan rumah. Doni mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan ini demi cintanya dan demi kebebasannya. Langkah Doni mengikuti pria itu terasa berat. Taman yang terbentang di hadapannya bagaikan surga duniawi, dengan bunga-bunga eksotis yang bermekaran dalam berbagai warna, air mancur yang menari-nari dengan gemericik yang menenangkan, dan pepohonan rindang yang memberikan keteduhan. Namun, keindahan itu terasa asing dan jauh dari dunia sederhananya bersama Risa. Memasuki rumah, Doni disambut oleh aroma kayu jati yang khas bercampur dengan wangi bunga yang lembut.
Cahaya matahari yang masuk melalui jendela-jendela besar menerangi perabotan mewah yang tertata rapi. Lukisan-lukisan kaligrafi menghiasi dinding, menambah kesan religius dan berwibawa. Para pembantu rumah tangga bergerak dengan efisiensi dan tanpa suara, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari kemegahan rumah ini. Doni merasa seperti seorang penyusup di tengah kemewahan yang bukan miliknya. Saat Haji Sulaiman muncul, Doni merasakan aura kekuasaan yang kuat memancar dari sosoknya. Posturnya tegap, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Sorot matanya tajam namun menyimpan kehangatan seorang pemimpin masyarakat. Pertanyaan-pertanyaannya terukur, namun Doni bisa merasakan ada penilaian di balik setiap katanya. Ketika Doni menyebut nama ayahnya dan alasan bisnis, Haji Sulaiman tampak sedikit melunak, namun kewaspadaan tetap terlihat jelas di matanya. Saat Doni akhirnya mengungkapkan maksud kedatangannya yang sebenarnya, suasana di ruangan itu seketika berubah. Senyum ramah yang tadi menghiasi wajah Haji Sulaiman perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius dan sulit ditebak. Ada kerutan di dahinya, dan tatapannya menjadi lebih intens, seolah mencoba membaca pikiran Doni. Perjodohan ini sudah disepakati oleh kedua keluarga. Nak Doni, ujar Haji Sulaiman dengan nada rendah namun penuh otoritas. Apa yang membuatmu tiba-tiba mempertanyakannya? Sebelum Doni sempat menjawab, suara lembut namun jelas memecah ketegangan. Suara roda berputar perlahan mendekat, dan dari balik pilar, muncullah seorang wanita di kursi roda. Cahaya dari jendela besar menerpa wajahnya, menonjolkan garis-garis halus namun anggun. Matanya yang besar dan teduh menatap Doni dengan campuran rasa ingin tahu, kejutan, dan sedikit kesedihan yang mendalam. Rambutnya yang hitam legam tergerai indah membingkai wajahnya yang ayu. Inilah Aisyah. Doni terpaku sejenak. Ia membayangkan sosok Aisyah sebagai wanita yang mungkin rapuh dan penuh keputusasaan. Namun, di balik tatapan sendunya, ia melihat ada kekuatan dan ketenangan yang tak terduga. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang seolah mencari jawaban, mencari pemahaman. "Ayah, ada apa ini?" tanya Aisyah lagi, suaranya lembut namun memiliki ketegasan yang tersembunyi. Ia mengalihkan pandangannya dari Doni ke ayahnya, menunggu penjelasan. Kemudian, tatapannya kembali beralih ke Doni, seolah menantinya untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Pertemuan tak terduga ini menciptakan pusaran emosi yang baru. Kehadiran Aisyah secara langsung mengubah dinamika percakapan. Doni tidak lagi hanya berhadapan dengan Haji Sulaiman, tetapi juga dengan wanita yang akan menjadi bagian penting dalam hidupnya, terlepas dari apapun keputusannya nanti. Tatapan sendu Aisyah seolah menyimpan sejuta pertanyaan dan harapan, membuat Doni semakin merasa bertanggung jawab atas langkah yang akan ia ambil. Konflik yang tadinya hanya berkisar antara Doni dan ayahnya, kini mulai melibatkan Aisyah, menambah lapisan kerumitan dan emosi dalam cerita yang sedang berkembang. Keheningan yang tercipta setelah kehadiran Aisyah terasa begitu pekat, hanya diisi oleh suara napas yang sedikit tercekat dari Doni dan Haji Sulaiman. Aisyah, dengan anggunnya di kursi roda, menjadi pusat perhatian. Tatapannya yang lembut namun penuh keingintahuan beralih dari ayahnya ke Doni, seolah menanti sebuah kejujuran yang selama ini tersembunyi. Haji Sulaiman, meskipun terkejut dengan keberanian putrinya, mencoba mempertahankan wibawanya. Ia mengusap wajahnya dengan tangan, menunjukkan sedikit frustrasi. "Nak Doni," ulangnya dengan nada yang lebih terkontrol, "kamu datang ke rumah ini dan mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Perjodohan ini bukan keputusan yang diambil dalam semalam. Ini melibatkan pertimbangan bisnis yang matang dan, yang lebih penting, kehormatan keluarga besar kami." Doni mengerti maksud Haji Sulaiman. Di lingkungan konservatif seperti ini, sebuah perjodohan bukan hanya urusan dua individu, tetapi juga menyangkut nama baik dan hubungan antar keluarga. Namun, ia tidak bisa mengabaikan suara hatinya.
Saya memahami betul betapa pentingnya kehormatan keluarga, Bapak Haji, jawab Doni dengan nada hormat namun tetap teguh. Saya juga menghormati Anda dan keluarga Anda. Namun, saya percaya bahwa pernikahan yang bahagia harus didasari oleh cinta dan kesepakatan kedua belah pihak. Saya tidak bisa membayangkan menjalani hidup dengan seseorang yang tidak saya cintai. Dan saya yakin Nona Aisyah juga memiliki harapan yang sama untuk kebahagiaannya sendiri. Aisyah menatap Doni dengan tatapan yang semakin dalam. Ada kejujuran dan keberanian dalam kata-kata Doni yang menarik perhatiannya. Ia selama ini terbiasa dengan orang-orang yang bersikap hati-hati dan penuh basa-basi di hadapannya. Mungkin karena statusnya sebagai putri seorang haji terpandang atau mungkin karena kondisi fisiknya. Namun, Doni berbicara terus terang, tanpa menyembunyikan perasaannya. Nak Doni, sela Haji Sulaiman dengan nada yang mulai meninggi, apakah ayahmu tahu tentang perasaan MU ini? Apakah dia tahu kamu datang ke sini untuk mencoba membatalkan kesepakatan yang telah ia buat? Doni menggeleng pelan, menundukkan kepalanya sejenak. Tidak, Bapak Haji. Ayah saya tidak tahu. Saya datang sendiri karena saya merasa ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan sendiri. Saya tidak ingin melibatkan Risa, kekasih saya, dalam situasi yang rumit ini. Risa. Haji Sulaiman mengulang nama itu dengan nada merendahkan. Jadi, ini semua karena wanita itu? Kamu lebih memilih seorang wanita yang bahkan tidak jelas asal-usulnya daripada masa depan yang sudah terjamin dengan putri saya. Bapak Haji, Risa adalah wanita yang saya cintai dengan tulus, jawab Doni dengan nada yang sedikit meninggi, membela kekasihnya. Cinta tidak bisa diukur dengan status sosial atau kekayaan. Dan bagi saya, kebahagiaan sejati adalah hidup bersama orang yang saya cintai. Aisyah mengamati interaksi antara Doni dan ayahnya dengan seksama. Ia bisa merasakan ketegangan yang memenuhi ruangan. Ia juga bisa merasakan kejujuran dalam setiap kata yang diucapkan Doni. Selama ini, ia seringkali merasa terasing, meskipun dikelilingi kemewahan. Banyak orang mendekatinya karena status dan kekayaannya, bukan karena dirinya apa adanya. Kata-kata Doni tentang cinta dan kebahagiaan yang tulus terasa seperti angin segar di tengah pengapnya kehidupannya. Ayah, Aisyah kembali bersuara, nadanya lebih tegas dari sebelumnya. Mungkin kita memang perlu mendengarkan apa yang sebenarnya Nak Doni rasakan. Pernikahan adalah ikatan suci seumur hidup. Bukankah lebih baik jika dijalani dengan dasar saling cinta dan menghormati? Haji Sulaiman menoleh ke arah putrinya dengan ekspresi terkejut. Ia tidak menyangka Aisyah akan berpihak pada orang asing yang jelas-jelas ingin membatalkan perjodohan ini. Ia selalu mengira Aisyah akan menerima keputusannya tanpa banyak bertanya, mengingat kondisi fisiknya yang mungkin membuatnya merasa bergantung pada keluarga. Aisyah, kamu tidak mengerti. Haji Sulaiman mencoba menjelaskan, namun Aisyah memotongnya dengan tatapan yang penuh keyakinan. Justru karena saya mengerti, Ayah. Saya mengerti bagaimana rasanya tidak memiliki banyak pilihan dalam hidup. Saya tidak ingin pernikahan saya juga menjadi salah satu hal yang dipaksakan, ujar Aisyah dengan suara yang bergetar namun penuh keberanian. Saya ingin bahagia, Ayah. Saya ingin dicintai karena siapa saya, bukan karena siapa ayah saya atau apa yang saya miliki. Kata-kata Aisyah bagaikan petir yang menyambar ruangan itu. Haji Sulaiman terdiam, menatap putrinya dengan ekspresi yang bercampur antara keterkejutan, kebingungan, dan mungkin juga sedikit rasa bersalah. Doni menatap Aisyah dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Di balik tatapan sendunya, ternyata tersimpan kekuatan dan keinginan yang sama untuk mencari kebahagiaan sejati. Konflik semakin meruncing, tidak hanya antara Doni dan Haji Sulaiman, tetapi juga melibatkan perbedaan pandangan antara ayah dan anak. Keputusan Aisyah untuk bersuara dan mengungkapkan keinginannya sendiri membuka babak baru dalam drama ini.
Keheningan yang menyusul pengakuan Aisyah terasa begitu berat, dipenuhi oleh berbagai emosi yang tak terucapkan. Haji Sulaiman berdiri di dekat jendela. Siluet tubuhnya tampak tegang di bawah rembulan senja yang mulai mengintip. Pemandangan langit yang berangsur gelap, dengan sisa-sisa keemasan yang memudar, seolah mencerminkan ketidakpastian yang kini melingkupi masa depan perjodohan ini. Haji Sulaiman menghela napas panjang, sebuah desahan yang syarat akan beban pikiran. Ia berbalik perlahan, menatap putrinya yang duduk tegak di kursi roda. Sorot matanya melembut namun tetap menyimpan kekhawatiran seorang ayah. Aisyah, nak, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ayah membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Dan semua keputusan ayah selalu ayah pertimbangkan demi kebahagiaanmu. Pernikahan ini, dengan segala kemewahan dan status yang ditawarkannya, adalah salah satu cara ayah memastikan kamu tidak akan pernah kekurangan apapun, meskipun dengan keterbatasanmu. Aku tahu itu, ayah, jawab Aisyah dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Ia menggenggam erat sandaran kursi rodanya, seolah mencari kekuatan dari sana. Tapi kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan harta atau status. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena siapa ayah atau apa yang kita miliki. Aku ingin memiliki pilihan, ayah. Pilihan untuk menentukan dengan siapa hatiku berlabuh. Haji Sulaiman berjalan mendekat, berlutut di hadapan Aisyah dan menggenggam kedua tangannya dengan lembut. Sentuhan seorang ayah yang penuh kasih sayang. Nak, ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Ayah tidak ingin kamu terluka atau menyesal di kemudian hari. Aku juga tidak ingin menyesal karena tidak pernah mencoba. Ayah, balas Aisyah, menatap mata ayahnya dengan keberanian yang membuat Haji Sulaiman tertegun. Haji Sulaiman mengalihkan pandangannya pada Doni, yang berdiri dengan canggung namun penuh harap di sisi ruangan. Sorot mata Haji Sulaiman kini lebih tenang, namun tetap menyelidik. Nak Doni, katanya dengan nada yang lebih rendah, kamu datang dengan keberanian yang luar biasa. Kamu juga dengan tulus mengakui cintamu pada wanita lain. Saya menghargai kejujuranmu. Namun, cinta saja tidak cukup untuk membangun sebuah rumah tangga. Ada tanggung jawab, komitmen, dan kemampuan untuk saling mendukung dalam suka dan duka. Doni merasakan tatapan itu menelusukinya, menguji ketulusan dan keseriusannya. Ia menegakkan tubuhnya dan menatap balik Haji Sulaiman dengan keyakinan. Bapak Haji, saya memang tidak memiliki kekayaan seperti yang mungkin bisa Aisyah dapatkan dari pernikahan ini. Namun, saya memiliki pekerjaan yang saya cintai dan saya akan bekerja keras untuk menafkahi keluarga saya. Saya percaya bahwa cinta yang tulus akan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Dan mengenai Aisyah, saya tidak bisa membayangkan kebahagiaan yang bisa tumbuh dalam pernikahan tanpa adanya rasa saling cinta dan menghormati. Haji Sulaiman menghela napas lagi. Kali ini terdengar lebih berat. Ia berdiri dan berjalan mondar-mandir sejenak, tampak sedang bergumul dengan pikirannya. Keputusan ini tidaklah mudah. Di satu sisi, ada kesepakatan bisnis yang sangat menguntungkan dan nama baik keluarga yang harus dijaga. Di sisi lain, ada kebahagiaan putrinya yang menjadi prioritas utamanya. Akhirnya, ia berhenti dan menatap Aisyah dengan tatapan yang penuh kasih sayang. Nak, ayah ingin kamu bahagia. Ayah percaya kamu memiliki kepekaan untuk merasakan mana yang benar dan mana yang tidak. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aisyah menatap ayahnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya pada Doni, mencari kejujuran dan ketulusan di matanya. Ayah, aku ingin diberi kesempatan. Kesempatan untuk mengenal Nak Doni lebih jauh, tanpa ada paksaan atau tekanan. Aku ingin tahu bagaimana dia memperlakukan kekasihnya, bagaimana dia memandang kehidupan, dan apakah ada kesamaan hati di antara kami.
Permintaan Aisyah bagaikan jembatan keraguan yang dibentangkan di antara harapan dan ketidakpastian. Doni merasakan secercah harapan yang lebih terang dari sebelumnya. Ini bukanlah penolakan mutlak, namun juga bukan penerimaan yang ia impikan. Ini adalah sebuah kesempatan, sebuah ujian waktu untuk membuktikan ketulusan hatinya. Haji Sulaiman menatap putrinya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Setelah beberapa saat yang terasa begitu panjang, ia mengangguk perlahan. "Baiklah, Aisyah. Ayah akan memberikan kalian berdua kesempatan untuk saling mengenal. Tapi ingat, Nak Doni." Haji Sulaiman menatap Doni dengan tatapan yang penuh peringatan. "Ayah akan mengawasi dengan saksama. Kebahagiaan putri ayah adalah prioritas utama. Jika ayah melihat ada sedikit saja tanda bahwa kamu tidak tulus atau akan menyakiti Aisyah, ayah tidak akan ragu untuk mengakhiri semua ini." Sebuah harapan kecil namun nyata mulai bersemi di hati Doni. Ini bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Di bawah lembayung senja yang semakin memudar, sebuah permintaan telah dikabulkan, dan sebuah jembatan keraguan telah dibentang. Kini, Doni harus membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan Aisyah dan restu dari ayahnya. Jalan di depannya masih panjang dan berliku, namun setidaknya, ia memiliki kesempatan untuk memperjuangkan cintanya dan mungkin membuka jalan bagi kebahagiaan Aisyah yang selama ini tersembunyi. Malam merayap semakin dalam, membawa bersamanya keheningan yang berbeda dari malam sebelumnya. Jika semalam kamar tamu mewah itu terasa seperti penjara dengan dinding-dinding keputusasaan, kini, meskipun ketidakpastian masih menggantung, ada secercah harapan yang menghangatkan hati Doni. Ia duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela ke arah taman yang diterangi rembulan. Bayangan pepohonan yang meliuk tertiup angin malam tampak seperti siluet penari yang sedang berbisik tentang kemungkinan masa depan yang berbeda. Keesokan harinya, aroma masakan rumahan yang lezat menyambut Doni di ruang makan. Sarapan pagi itu terasa canggung namun jauh lebih ringan dari yang ia bayangkan. Haji Sulaiman tetap mempertahankan ekspresi datarnya, namun tidak ada lagi aura permusuhan yang kuat seperti kemarin. Aisyah, di ujung meja, menyunggingkan senyum tipis setiap kali mata mereka bertemu, sebuah isyarat kecil yang memberikan Doni kekuatan. Setelah sarapan, dengan jantung berdebar namun penuh tekad, Doni meminta izin kepada Haji Sulaiman untuk berbicara secara pribadi dengan Aisyah di taman belakang. Haji Sulaiman mengangguk tanpa banyak bicara, hanya memberikan syarat agar salah satu pengawalnya tetap berada di dekat mereka, menjaga jarak namun memastikan tidak ada percakapan rahasia yang terlewatkan. Langkah Doni menuju taman terasa lebih ringan. Di bawah naungan pohon beringin raksasa yang dahannya menjuntai anggun, menciptakan kubah alami yang teduh, Aisyah sudah menunggunya di kursi roda. Semilir angin pagi membelai wajah mereka, membawa serta aroma bunga yang semerbak. Suasana tenang taman itu seolah menjadi saksi bisu bagi percakapan penting yang akan terjadi. "Terima kasih sekali lagi, Aisyah, atas kesempatan yang telah Anda berikan." Doni memulai pembicaraan, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap tulus dan penuh hormat. "Saya sangat menghargai keberanian Anda untuk meminta waktu ini kepada ayah Anda." Aisyah menggerakkan sedikit kursi rodanya menghadap Doni. Senyum tipis menghiasi bibirnya. "Saya juga memiliki kepentingan dalam hal ini, Mas Doni. Saya ingin memahami lebih dalam alasan di balik penolakan Anda terhadap perjodohan ini. Saya ingin tahu mengapa cinta Anda pada kekasih Anda begitu kuat hingga Anda berani mengambil risiko sebesar ini." Doni menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kembali kenangan indah tentang Risa. Ia mulai bercerita tentang pertemuan pertama mereka di sebuah kedai kopi sederhana, tentang obrolan panjang yang terasa singkat karena kesamaan minat dan pandangan hidup. Ia menceritakan tentang kesederhanaan Risa yang membuatnya merasa nyaman menjadi dirinya sendiri, tentang kehangatan hatinya yang selalu mampu menghapus lelah setelah seharian bekerja. Ia berbagi tentang mimpi-mimpi mereka yang sederhana namun tulus,
sebuah rumah kecil dengan taman bunga, pagi hari yang diawali dengan kopi dan obrolan ringan, dan harapan akan masa depan yang mereka rajut bersama dengan penuh cinta. Setiap kali nama Risa terucap dari bibirnya, mata Doni berbinar, memancarkan ketulusan cinta yang tak terbantahkan. Aisyah mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menganggukkan kepala tanda mengerti. Ia bisa merasakan getaran emosi dalam setiap kata yang diucapkan Doni. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya dalam kisah cinta sederhana itu. Ia, yang selama ini dikelilingi kemewahan namun seringkali merasa kesepian, baru menyadari betapa berharganya kehangatan dan ketulusan dalam sebuah hubungan. Ia belum pernah merasakan cinta yang begitu murni dan mendalam. Setelah Doni menyelesaikan ceritanya, keheningan sesaat menyelimuti mereka. Aisyah tampak sedang merenung, mencoba mencerna semua yang baru ia dengar. Kemudian, ia mengangkat wajahnya dan menatap Doni dengan tatapan yang lebih terbuka dan penuh pengertian. Saya mengerti sekarang, Mas Doni. Cinta Anda pada Risa memang sangat kuat. Saya bisa merasakannya dalam setiap kata yang Anda ucapkan. Doni menatap Aisyah dengan penuh harap. Jantungnya berdebar menanti jawaban yang akan menentukan masa depannya. Lalu, apa yang akan Anda lakukan, Aisyah? Aisyah menghela napas perlahan. Pandangannya menerawang sejenak ke arah taman yang hijau. Saya juga tidak ingin menjalani pernikahan tanpa cinta, Mas Doni. Saya tahu betul bagaimana rasanya hidup dengan keterbatasan pilihan. Saya tidak ingin mengulanginya dalam hal yang sesakral pernikahan. Saya juga berhak untuk bahagia, untuk dicintai karena siapa diri saya, bukan karena status atau kekayaan keluarga. Sebuah harapan besar membuncah dalam hati Doni. Jadi, apakah Anda bersedia membantu saya dalam hal ini? Tanyanya dengan nada yang penuh harap namun tetap berhati-hati. Aisyah mengangguk pelan. Sebuah senyum tulus akhirnya menghiasi wajahnya. Ya, Mas Doni. Saya bersedia. Saya akan berbicara dengan ayah saya. Saya akan mengatakan yang sebenarnya tentang perasaan saya, bahwa saya juga tidak yakin dengan perjodohan ini dan saya ingin membatalkannya. Rasa lega yang luar biasa membanjiri hati Doni. Beban berat yang selama ini menekan dadanya seolah terangkat sepenuhnya. Terima kasih banyak, Aisyah. Anda benar-benar. Panggil saja saya Aisyah, Mas Doni. Sela Aisyah dengan senyum yang kini terlihat lebih lebar dan tulus. Dan saya melakukan ini bukan hanya untuk membantu Anda, tapi juga untuk diri saya sendiri. Saya juga berhak menentukan kebahagiaan saya. Mereka berdua kemudian terlibat dalam percakapan yang lebih santai, menyusun strategi bagaimana cara menyampaikan keinginan mereka kepada Haji Sulaiman dengan cara yang paling bijaksana dan tidak memicu kemarahan yang besar. Aisyah, yang paling memahami karakter ayahnya, memberikan masukan-masukan berharga tentang waktu dan cara yang tepat untuk berbicara. Mereka sepakat untuk menyampaikan semuanya secara jujur dan terbuka, menekankan bahwa keputusan ini diambil demi kebahagiaan semua pihak. Malam harinya, di bawah langit yang bertaburan jutaan bintang yang berkelap-kelip, Aisyah memberanikan diri berbicara dengan ayahnya di ruang kerja yang tenang. Doni menunggu dengan cemas di kamarnya. Setiap detik terasa seperti menit yang panjang. Ia terus berdoa dalam hati agar usaha mereka berhasil. Setelah beberapa jam yang terasa seperti berabad-abad, ketukan lembut terdengar di pintu kamarnya. Doni membuka pintu dan mendapati Aisyah berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah, namun ada senyum tipis yang menandakan sebuah kemajuan. Ayah sudah mendengarkan, katanya pelan, suaranya sedikit serak. Beliau tidak langsung memberikan jawabannya, tapi beliau berjanji akan mempertimbangkan kembali perjodohan ini. Beliau ingin melihat kesungguhanmu, Mas Doni, dan juga memastikan bahwa saya benar-benar tidak bahagia dengan rencana pernikahan ini. Harapan kembali membumbung tinggi di hati Doni. Ini bukanlah kemenangan mutlak, namun ini adalah langkah maju yang sangat berarti. Ia berjanji pada dirinya sendiri
di bawah tatapan bintang-bintang yang bersinar di langit malam Jawa Barat, bahwa ia akan membuktikan kesungguhannya mencintai Risa dan tidak akan mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan Aisyah padanya. Sebuah aliansi hati telah terjalin di antara dua orang yang awalnya dipaksa untuk menjadi suami istri. Sebuah aliansi yang didasari oleh keinginan untuk mencari kebahagiaan sejati, meskipun jalan di depan masih penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Babak awal dari konflik ini perlahan mulai mereda, memberikan ruang bagi babak baru yang akan menguji ketulusan dan keberanian mereka. Hari-hari di kediaman Haji Sulaiman setelah pengakuan Doni dan permintaan Aisyah terasa seperti jeda di tengah badai. Haji Sulaiman menarik diri dalam perenungan, seringkali terlihat duduk seorang diri di beranda belakang, menatap hamparan kebun teh yang menghijau seolah mencari jawaban di antara barisan tanaman itu. Ia tidak lagi menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak, namun sorot matanya tetap menyimpan kewaspadaan dan ketidakpastian. Sementara itu, Doni dan Aisyah memanfaatkan waktu yang diberikan untuk saling mengenal lebih dalam. Pertemuan mereka di taman menjadi rutinitas yang dinanti. Di bawah naungan pohon beringin yang rindang, mereka berbagi cerita tentang masa kecil, impian yang terpendam, dan pandangan mereka tentang cinta dan kehidupan. Doni semakin terkesan dengan kecerdasan Aisyah, kepekaannya terhadap orang lain, dan semangatnya yang tak pernah padam meskipun tubuhnya memiliki keterbatasan. Aisyah, di sisi lain, menemukan dalam diri Doni seorang pendengar yang baik dan sosok yang tulus menghargainya bukan karena statusnya, melainkan karena dirinya apa adanya. Percakapan mereka mengalir begitu saja, menciptakan jembatan pengertian yang tak terduga di antara dua orang yang awalnya dipertemukan oleh paksaan. Suatu pagi yang cerah, seorang kurir desa mengantarkan sebuah amplop berwarna krem dengan tulisan tangan yang sangat familiar di bagian sudutnya. Seketika, jantung Doni berdebar kencang. Aroma kertas dan tinta yang khas seolah membawa serta kehangatan dan kerinduan dari Jakarta. Itu adalah surat dari Risa. Dengan tangan sedikit gemetar, Doni merobek amplop itu dan mengeluarkan lembaran-lembaran kertas yang terisi dengan tulisan tangan Risa yang rapi. Setiap kata yang ia baca terasa seperti sentuhan lembut di hatinya, namun juga menusuk dengan kerinduan yang mendalam. Risa menulis tentang hari-harinya yang terasa sepi tanpa kehadiran Doni, tentang malam-malam yang ia lalui dengan memeluk erat foto Doni. Ia mengungkapkan kekhawatirannya yang mendalam akan keselamatan Doni dan situasi sulit yang sedang ia hadapi di rumah Haji Sulaiman. Risa juga menulis tentang bagaimana berita perjodohan itu membuatnya hancur. Namun ia tetap berusaha tegar dan memberikan kepercayaan penuh pada Doni untuk menemukan jalan keluar terbaik. Di balik setiap kalimatnya, Doni bisa merasakan cinta Risa yang tak tergoyahkan. Sebuah cinta yang menjadi sumber kekuatannya selama ini. Membaca surat Risa membuat kerinduan Doni semakin membuncah tak tertahankan. Ia membayangkan senyum Risa, tawa renyahnya, dan kehangatan pelukannya. Ia ingin segera kembali ke Jakarta, menggenggam tangannya erat, dan meyakinkannya bahwa semua pengorbanannya di sini adalah demi masa depan mereka bersama. Namun, di saat yang sama, ia juga merasakan tanggung jawab yang tumbuh terhadap Aisyah. Wanita itu telah berani melangkah keluar dari zona nyamannya, menentang keinginan ayahnya demi membantu Doni. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan Aisyah dalam ketidakpastian. Setelah membaca surat itu berulang kali, Doni menemui Aisyah di taman seperti biasa. Dengan hati-hati, ia menunjukkan surat itu padanya dan menceritakan tentang perasaannya yang berkecamuk. Aisyah mendengarkan dengan seksama, menyimak setiap kata dengan ekspresi yang penuh empati. Doni bisa melihat jejak kesedihan di mata Aisyah saat ia membayangkan kerinduan Risa. "Saya sangat mengerti betapa Anda merindukan kekasih Anda, Mas Doni," kata Aisyah dengan nada lembut yang menyentuh hati Doni. "Saya juga bisa membayangkan betapa khawatirnya dia menanti kabar dari Anda." "Saya ingin segera kembali ke Jakarta, Aisyah," jawab Doni dengan nada penuh harap namun juga dilema. "Saya ingin bertemu Risa, meyakinkannya bahwa saya baik-baik saja dan sedang berjuang untuk kami."
Tapi saya merasa tidak enak meninggalkan Anda di sini. Sementara keputusan akhir ayah Anda belum keluar. Anda telah begitu baik dan berani membantu saya." Aisyah tersenyum kecil. Sebuah senyum yang mengandung kedewasaan dan pengertian yang mendalam. "Anda tidak perlu merasa bersalah, Mas Doni. Saya melakukan apa yang menurut hati saya benar. Dan saya percaya, Anda juga harus mengikuti kata hati Anda. Risa adalah orang yang Anda cintai, dan sudah seharusnya Anda menenangkannya." "Tapi bagaimana dengan ayah Anda?" tanya Doni, kekhawatirannya kembali muncul. "Jika saya tiba-tiba pergi, tanpa menunggu keputusannya yang final, bagaimana reaksinya nanti?" "Saya akan berbicara dengan ayah," jawab Aisyah dengan nada yang lebih tegas dan penuh keyakinan. "Saya akan menjelaskan bahwa Anda perlu kembali ke Jakarta untuk sementara waktu untuk urusan yang mendesak, dan bahwa kepergian Anda ini sama sekali tidak berarti Anda menyerah pada situasi ini. Saya akan meyakinkan beliau bahwa Anda akan kembali." Benar saja, ketika Aisyah menyampaikan keinginan Doni kepada Haji Sulaiman, reaksi ayahnya tidak sekeras yang mereka khawatirkan. Mungkin Haji Sulaiman melihat ketulusan Doni dan menghargai keberaniannya untuk datang jauh-jauh. Atau mungkin juga, Haji Sulaiman sedang dalam proses mempertimbangkan banyak hal setelah mendengar kejujuran dari putrinya dan melihat kedekatan yang mulai terjalin antara Doni dan Aisyah. Dengan syarat Doni harus segera kembali setelah urusannya di Jakarta selesai, Haji Sulaiman mengizinkannya untuk pergi selama beberapa hari. Ia ingin menguji keseriusan Doni dan melihat apakah pemuda itu akan menepati janjinya. Dengan hati yang bercampur aduk antara kerinduan yang membuncah dan harapan yang kembali menyala, Doni bersiap untuk kembali ke Jakarta. Ia berpamitan kepada Aisyah di taman, di bawah langit senja yang mulai merayap. Mereka berjabat tangan dengan erat, dan Doni berjanji akan segera kembali dan terus menjalin komunikasi dengannya. Ada kehangatan dan pengertian yang tak terduga yang tumbuh di antara mereka, sebuah ikatan persahabatan yang melampaui batas-batas perjodohan yang dipaksakan. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa lebih singkat dari sebelumnya. Doni tidak sabar untuk bertemu Risa, memeluknya erat, dan berbagi semua yang telah terjadi. Namun, di benaknya juga terbayang wajah Aisyah, wanita lumpuh dengan hati yang kuat dan tulus, yang telah menjadi sekutunya dalam memperjuangkan kebahagiaan mereka masing-masing. Konflik kini berkembang menjadi lebih kompleks, tidak hanya tentang menolak perjodohan, tetapi juga tentang menjaga hubungan baik dengan Aisyah dan menghadapi ekspektasi Haji Sulaiman yang masih menggantung. Surat dari Jakarta menjadi pengingat yang menyakitkan namun juga memotivasi akan cinta yang sedang ia perjuangkan, dan menjadi pendorong untuk terus melangkah maju, meskipun jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian dan tantangan yang mungkin menghadang. Pintu apartemen sederhana Risa terbuka, dan waktu seolah berhenti berputar. Di ambang pintu itu berdiri wanita yang selama ini memenuhi setiap sudut hati Doni. Mata Risa tampak sembab, jejak air mata yang belum sepenuhnya kering terlihat jelas di pipinya. Namun bibirnya merekah dalam senyum yang begitu dirindukannya. Tanpa ragu, mereka saling menerjang dalam pelukan erat, sebuah dekap yang syarat akan kerinduan, kekhawatiran, dan kelegaan yang tak terhingga. Doni memejamkan mata, menghirup dalam-dalam aroma lavender yang selalu melekat pada Risa, aroma yang selalu menjadi penawarnya dari segala kepenatan. Di pelukan itu, ia merasa utuh kembali, setelah beberapa hari berada dalam atmosfer asing dan penuh tekanan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, mereka melepaskan pelukan, namun tangan mereka tetap bertaut erat. Mereka masuk ke dalam apartemen kecil Risa, sebuah ruang yang dipenuhi dengan kehangatan dan kenangan indah mereka. Foto-foto mereka berdua menghiasi dinding, menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Kesederhanaan tempat itu terasa seperti oase yang menenangkan, kontras dengan kemewahan dingin dan ketegangan yang ia rasakan di kediaman Haji Sulaiman. Risa menatap wajah Doni dengan tatapan penuh kasih sayang namun juga menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Ia mengusap lembut pipi Doni dengan tangannya.
Bagaimana kabarmu, sayang? Aku sangat khawatir. Setiap detik terasa begitu lama tanpa kabar darimu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Apakah mereka menyakitimu? Doni menggenggam tangan Risa dan mengajaknya duduk di sofa. Perlahan, ia mulai menceritakan semua yang telah terjadi di rumah Haji Sulaiman. Ia menceritakan tentang percakapannya yang menegangkan dengan ayah Aisyah, tentang pertemuannya yang tak terduga dengan Aisyah, dan tentang permintaan wanita itu untuk diberi waktu saling mengenal. Ia juga menunjukkan surat Risa yang telah menjadi pelipur lara dan penyemangatnya di tengah situasi yang sulit. Risa mendengarkan dengan seksama. Setiap detail yang Doni ceritakan ia serap dengan penuh perhatian. Ia terkejut dan terharu mendengar tentang Aisyah dan keberaniannya untuk membantu Doni. Meskipun itu berarti menentang keinginan ayahnya sendiri. Rasa iba dan hormat tumbuh di hatinya untuk wanita yang belum pernah ia temui itu. Ia membayangkan betapa sulitnya posisi Aisyah, terkurung dalam keterbatasan fisik namun memiliki kekuatan batin yang luar biasa. "Jadi, ayah Aisyah memberikan kalian waktu?" tanya Risa dengan nada tak percaya, namun ada secercah harapan dalam suaranya. Doni mengangguk. "Ya, tapi dengan syarat aku harus kembali lagi nanti. Beliau ingin melihat kesungguhan kita dan juga memastikan bahwa Aisyah benar-benar tidak bahagia dengan perjodohan ini." Risa kembali memeluk Doni dengan erat, kali ini dengan rasa bangga yang meluap dalam hatinya. "Aku bangga padamu, sayang. Kamu berani menghadapi orang-orang berkuasa itu demi cinta kita. Dan aku juga sangat salut pada Aisyah. Dia pasti wanita yang luar biasa dengan hati yang mulia." Namun, di balik kebahagiaan karena bisa bertemu kembali dengan Risa, Doni merasakan beban pikiran yang semakin berat. Ia harus kembali ke rumah Haji Sulaiman dan menghadapi ketidakpastian yang masih menggantung. Selain itu, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya terkait hubungannya dengan Aisyah. "Ada hal lain yang harus kukatakan padamu, Risa," ujar Doni dengan nada hati-hati, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Risa menatapnya dengan dahi berkerut, merasakan perubahan dalam nada suara Doni. "Ada apa, sayang? Katakanlah." "Selama aku di sana, aku menghabiskan banyak waktu berbicara dengan Aisyah," Doni melanjutkan, mencoba menjelaskan perasaannya dengan jujur. Kami menjadi teman. Dia ternyata wanita yang sangat baik dan cerdas, meskipun dengan segala keterbatasannya. Dia juga tidak menginginkan pernikahan ini, dan dia telah banyak membantuku." Risa terdiam sejenak, mencoba mencerna pengakuan Doni. Ada sedikit keraguan dan kecemasan yang tersirat di matanya. "Jadi, kamu merasa kasihan padanya, Doni?" "Bukan hanya kasihan, Risa," jawab Doni dengan jujur, menatap mata kekasihnya dengan sungguh-sungguh. "Aku merasa ada ikatan pengertian dengannya. Kami berdua sama-sama menjadi korban dari situasi ini. Dan dia telah berani mengambil risiko besar untuk membantuku. Aku merasa, aku berhutang budi padanya." Risa menghela napas panjang. Ada sedikit ketegangan yang terasa di antara mereka. "Aku mengerti, sayang. Tapi jangan sampai kamu melupakan alasanmu pergi ke sana. Kamu melakukan semua ini demi kita, demi cinta kita." "Aku tidak akan pernah melupakanmu, Risa," jawab Doni dengan sungguh-sungguh, menggenggam erat tangan Risa. "Cintaku padamu tidak akan pernah berubah. Kamu adalah satu-satunya wanita yang aku cintai. Tapi aku juga tidak ingin menyakiti Aisyah. Dia telah menunjukkan kebaikan dan keberanian yang luar biasa padaku." Beberapa hari Doni di Jakarta terasa begitu singkat, diisi dengan kebersamaan yang manis namun juga diwarnai oleh bayang-bayang kepergian dan ketidakpastian masa depan. Mereka berusaha menikmati setiap momen bersama, mengobati kerinduan yang sempat membara. Namun, di benak Doni terus terngiang percakapannya dengan Aisyah dan janji yang tersirat di antara mereka. Sebelum Doni kembali ke Jawa Barat,
Risa memberikannya sebuah liontin kecil berbentuk hati yang terbuat dari perak. "Ingatlah aku setiap kali kamu melihat ini, sayang," bisik Risa dengan mata berkaca-kaca. "Dan ingatlah bahwa aku akan selalu menunggumu, apapun yang terjadi." Doni menerima liontin itu dengan haru, mencium lembut bibir Risa. Ia menggenggam liontin itu erat di tangannya, berjanji dalam hati akan segera kembali dan memperjuangkan cinta mereka hingga akhir. Namun, di benaknya juga terlintas pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Aisyah? Bagaimana ia akan menghadapi Haji Sulaiman setelah kembali? Dengan perasaan yang semakin kompleks dan dilema yang tersembunyi di balik senyumnya, pelukan yang melepas rindu itu terasa begitu manis, namun juga menyimpan perpisahan yang pahit dan awal dari babak baru konflik yang semakin rumit. Perjalanan kembali ke kediaman Haji Sulaiman terasa bagai mengayuh biduk melawan arus. Kehangatan pelukan Risa dan janji cinta mereka masih terasa membekas. Namun bayangan ketidakpastian dan tatapan dingin Haji Sulaiman telah menunggunya di ujung jalan. Liontin perak dari Risa terasa berat di sakunya, bukan hanya sebagai pengingat cinta, tetapi juga sebagai beban tanggung jawab. Setibanya di rumah megah itu, Doni merasakan perubahan atmosfer yang signifikan. Keramahan awal Haji Sulaiman telah sirna, digantikan oleh sikap formal dan dingin yang menusuk. Sapaannya terasa datar, tanpa senyum sedikit pun. Sorot matanya, ketika menatap Doni, bagai sinar X yang mencoba menembus setiap lapisan niat dan kejujuran di balik wajahnya. Aisyah menyambutnya di ruang keluarga dengan senyum lembut yang biasa, namun Doni menangkap sekilas kekhawatiran yang tersembunyi di balik binar matanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti pengawasan yang ketat. Haji Sulaiman mengatur agar Doni dan Aisyah lebih sering berinteraksi, namun selalu dalam jangkauan pandang atau pendengaran salah satu anggota keluarga atau pengawal. Mereka makan bersama dalam keheningan yang canggung, dan percakapan di taman terasa dibatasi oleh kehadiran pihak ketiga yang menjaga jarak namun tetap mengawasi. Haji Sulaiman ingin menyaksikan sendiri, menilai dengan matanya sendiri, apakah ada benih-benih cinta atau ketertarikan romantis yang tumbuh di antara Doni dan putrinya. Doni berusaha keras untuk bersikap sopan dan menghormati Aisyah sebagai seorang teman yang telah membantunya. Mereka melanjutkan percakapan mereka yang hangat dan penuh pengertian, berbagi cerita tentang kehidupan mereka di luar situasi pelik ini. Doni dengan tulus menceritakan tentang Risa, tentang cintanya yang mendalam dan harapan mereka untuk masa depan. Aisyah mendengarkan dengan penuh empati, dan Doni melihat tatapan mata Aisyah yang penuh dukungan, seolah ia turut berbahagia dengan kebahagiaan Doni. Namun, Haji Sulaiman tampaknya tidak terkesan dengan interaksi mereka. Ia melihat kedekatan itu hanya sebagai sandiwara belaka, sebuah taktik licik untuk membatalkan perjodohan yang telah ia rancang dengan susah payah. Kecurigaannya terhadap niat Doni semakin menguat dari hari ke hari. Hingga pada suatu sore yang sunyi, Haji Sulaiman memanggil Doni ke ruang kerjanya. Pintu besar dari kayu mahoni itu tertutup rapat setelah Doni masuk, menciptakan suasana yang intim namun mengintimidasi. Aroma cerutu yang samar tercium di udara, bercampur dengan bau buku-buku tua yang memenuhi rak dinding. Haji Sulaiman duduk tegak di balik mejanya yang besar dan kokoh. Tatapannya yang dingin dan tajam menusuk Doni, membuatnya merasa seperti sedang diinterogasi. "Nak Doni." Haji Sulaiman memulai percakapan dengan nada suara yang rendah namun syarat akan otoritas. "Saya telah mengamati interaksi kamu dengan Aisyah selama beberapa hari terakhir ini. Terus terang, saya tidak melihat adanya ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan pertemanan biasa. Saya tidak melihat adanya percikan cinta atau keinginan untuk membangun rumah tangga bersama." Doni mencoba menjelaskan dengan tenang, meskipun jantungnya berdebar tak menentu di bawah tatapan Haji Sulaiman. "Bapak Haji, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, hati saya telah dimiliki oleh Risa. Hubungan saya dengan Aisyah adalah murni sebatas pertemanan dan saling pengertian.
Kami berdua memiliki pemikiran yang sama bahwa pernikahan ini bukanlah jalan yang tepat bagi kami. Tapi saya melihat Aisyah tampak menikmati kebersamaan denganmu. Selah Haji Sulaiman dengan nada yang mulai meninggi, tuduhan tersirat dalam setiap katanya. Apakah kamu sedang mempermainkan putri saya? Apakah kamu memanfaatkan kebaikannya untuk mencapai tujuanmu sendiri? Tidak, Bapak Haji. Saya tidak pernah memiliki niat untuk mempermainkan siapapun. Apalagi Aisyah, jawab Doni dengan sungguh-sungguh, berusaha mempertahankan ketenangannya. Saya hanya berusaha jujur tentang perasaan saya dan menghargai Aisyah sebagai seorang individu yang memiliki hak untuk menentukan kebahagiaannya sendiri. Kejujuranmu ini telah menempatkan keluarga saya dalam posisi yang sangat sulit, balas Haji Sulaiman dengan nada suara yang semakin meninggi. Kerjasama bisnis yang sangat menguntungkan dengan ayahmu terancam batal. Nama baik keluarga saya, yang telah saya jaga selama bertahun-tahun, bisa tercoreng oleh tindakanmu ini. Saya memahami sepenuhnya kekhawatiran Bapak Haji, kata Doni, berusaha tetap tenang dan menghormati. Tapi saya tetap percaya bahwa pernikahan yang didasari oleh keterpaksaan dan tanpa adanya cinta dari kedua belah pihak tidak akan membawa kebahagiaan sejati bagi siapapun, termasuk Aisyah. Kamu pikir kamu lebih tahu tentang kebahagiaan putri saya daripada saya, ayahnya yang telah membesarkannya sejak kecil. Bentak Haji Sulaiman, amarahnya mulai terpancar jelas dalam suaranya. Suasana di ruang kerja itu semakin memanas. Tegangan terasa begitu pekat hingga Doni merasa sulit bernapas. Ia merasa terpojok, dihadapkan pada tembok kekerasan hati dan tradisi yang kuat. Ia tahu bahwa Haji Sulaiman tidak mempercayainya dan semakin bersikeras untuk melanjutkan perjodohan ini demi kepentingan bisnis dan nama baik keluarga. Tiba-tiba, di tengah atmosfer yang mencekam itu, pintu ruang kerja terbuka perlahan, dan Aisyah masuk dengan kursi rodanya. Wajahnya tampak tegang, namun sorot matanya memancarkan keberanian dan tekad yang kuat. Ia menghadap ayahnya dengan kepala tegak. "Ayah, saya mohon dengarkan saya," kata Aisyah dengan suara yang bergetar namun lantang, memecah keheningan yang mencekam. "Nak Doni tidak mempermainkan saya. Kami berdua memiliki pemikiran yang sama tentang pernikahan ini. Saya juga tidak ingin menikah tanpa cinta. Saya ingin bahagia, Ayah, dengan pilihan saya sendiri." Kehadiran Aisyah yang tiba-tiba itu bagaikan kejutan yang membuyarkan kemarahan Haji Sulaiman. Ia menatap putrinya dengan ekspresi yang bercampur antara keterkejutan, kebingungan, dan amarah yang tertahan. Untuk pertama kalinya, Aisyah secara langsung dan tegas menentang keinginan ayahnya, berdiri di samping Doni dalam memperjuangkan kebahagiaan mereka masing-masing. Konflik kembali memuncak, dan kini, pertarungan antara keinginan hati dan tradisi keluarga semakin sengit. Keheningan yang tercipta setelah penolakan Aisyah terasa membekas, bagai palu godam yang baru saja menghantam sebuah gong, meninggalkan getaran yang tak kasat mata namun menusuk hingga ke sumsum tulang. Haji Sulaiman menatap putrinya dengan sorot mata terluka dan tak percaya, seolah Aisyah yang selama ini ia kenal telah bertransformasi menjadi sosok yang asing dan memberontak. Doni berdiri kaku, menyaksikan keberanian Aisyah yang begitu tiba-tiba dan kuat, sebuah keberanian yang mungkin selama ini tersembunyi di balik kelembutan dan keterbatasannya. "Aisyah, nak, apa yang merasukimu hingga kamu mengatakan hal seperti ini?" tanya Haji Sulaiman dengan nada suara yang bergetar, antara kekecewaan dan kemarahan yang tertahan. "Kamu tahu betul betapa besar harapan ayah pada pernikahan ini. Ini bukan hanya tentang kamu dan Nak Doni, tapi juga tentang kehormatan keluarga kita, tentang masa depan yang sudah ayah rancang dengan susah payah. Justru karena aku mengerti betapa pentingnya sebuah pernikahan, Ayah," jawab Aisyah dengan suara yang kini terdengar lebih mantap, meskipun Doni bisa melihat jari jemarinya yang memutih mencengkeram erat roda kursinya, menahan gejolak emosi yang hebat. Pernikahan adalah janji suci di hadapan Tuhan, sebuah ikatan yang seharusnya didasari oleh cinta dan rasa saling menghormati.
Aku tidak bisa membayangkan menjalani sisa hidupku dalam sebuah pernikahan tanpa cinta, tanpa ada kebahagiaan yang tulus. Tapi Nak Doni. Haji Sulaiman mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah Doni. Sorot matanya penuh curiga. Dia hanyalah seorang pemuda biasa, yang entah apa motifnya mendekati keluarga kita. Jangan-jangan dia hanya memanfaatkan situasi ini, memanfaatkan kebaikan hatimu, Aisyah. Tidak, Ayah. Aku percaya pada ketulusan Mas Doni. Sela Aisyah dengan cepat dan tegas, membela Doni dengan sepenuh hati. Dan aku juga percaya pada perasaanku sendiri. Selama ini, aku merasa tertekan dengan perjodohan ini. Aku merasa seperti tidak memiliki suara, tidak memiliki pilihan atas hidupku sendiri. Bersama Mas Doni, meskipun situasinya sulit, aku merasakan adanya kejujuran dan saling pengertian. Haji Sulaiman berdiri dari kursi mahoni yang kokoh. Langkahnya berat saat ia mulai mondar-mandir di ruang kerja yang dipenuhi dengan simbol-simbol kekuasaan dan tradisi. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba meredam gejolak emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Keputusan Aisyah untuk menentangnya secara terbuka adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Kalian berdua, kalian telah menempatkan ayah dalam posisi yang sangat sulit, ujar Haji Sulaiman akhirnya, suaranya terdengar syarat akan keputusasaan. Bagaimana mungkin kalian tidak memikirkan konsekuensinya? Bagaimana dengan keluarga besar kita yang telah menaruh harapan pada pernikahan ini? Bagaimana dengan kerjasama bisnis dengan keluarga Hartono yang bisa terancam batal? Padahal itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan kita dari keterpurukan. Ayah, kebahagiaan anakmu jauh lebih berharga daripada bisnis manapun, jawab Aisyah dengan nada memelas. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku mohon, Ayah, restui pilihan hatiku. Biarkan aku menentukan dengan siapa aku akan menghabiskan sisa hidupku. Doni, yang selama ini hanya bisa berdiri terpaku menyaksikan pertentangan ayah dan anak itu, memberanikan diri untuk angkat bicara. Bapak Haji, saya tidak pernah berniat untuk menyakiti siapapun, apalagi keluarga Anda. Saya hanya berusaha jujur tentang perasaan saya dan menghargai hak Aisyah untuk memilih kebahagiaannya. Saya percaya, dengan komunikasi yang baik dan hati yang terbuka, kita bisa mencari solusi terbaik untuk semua pihak, tanpa harus mengorbankan kebahagiaan Aisyah. Haji Sulaiman menghentikan langkahnya dan menatap Doni dengan sorot mata yang tajam dan penuh amarah. Solusi apa yang bisa kamu tawarkan, Nak Doni? Membatalkan pernikahan ini dan mengecewakan semua pihak yang terlibat? Merusak reputasi keluarga saya dan menghancurkan harapan akan kerjasama bisnis yang sangat penting. Mungkin ada cara lain, Bapak Haji, jawab Doni dengan hati-hati, mencoba mencari celah dalam kekerasan hati Haji Sulaiman. Mungkin kita bisa membicarakan kembali kerjasama bisnis dengan ayah saya tanpa harus melibatkan pernikahan ini. Mungkin ada alternatif lain yang bisa kita pertimbangkan. Cukup, bentak Haji Sulaiman, suaranya menggelegar di seluruh ruangan, memotong perkataan Doni dengan kasar. Saya tidak ingin mendengar alasan atau usulan apapun lagi. Keputusan saya sudah bulat dan tidak akan berubah. Pernikahan ini akan tetap dilanjutkan sesuai rencana. Aisyah menatap ayahnya dengan air mata yang kini mengalir deras membasahi pipinya. Ayah, mengapa ayah begitu keras kepala? Mengapa ayah tidak bisa mengerti perasaanku? Mengapa ayah lebih memilih urusan bisnis dan nama baik keluarga daripada kebahagiaan putri ayah sendiri? Karena ayah tahu apa yang terbaik untukmu, Aisyah, balas Haji Sulaiman dengan nada suara yang meninggi, menunjukkan keputusasaannya dalam menghadapi penolakan putrinya. Kamu masih muda dan belum mengerti apa-apa tentang kehidupan ini. Ayah tidak ingin kamu menyesal di kemudian hari karena telah membuat keputusan yang salah. Tapi aku sudah menyesal sekarang. Ayah, isak Aisyah, suaranya tercekat oleh tangis.
Aku menyesal karena tidak memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupku sendiri. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh keinginan orang lain. Suasana di ruang kerja itu semakin mencekam. Gemuruh emosi terasa begitu kuat hingga Doni merasa sulit bernapas. Benturan kehendak antara ayah dan anak, antara cinta dan tradisi yang mengakar kuat, mencapai titik klimaks yang menyakitkan. Doni merasa semakin tidak berdaya menyaksikan kepedihan Aisyah dan kekerasan hati ayahnya. Ia tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk mengubah keputusan Haji Sulaiman yang tampak begitu teguh dan final. Klimaks dari konflik ini semakin dekat, dan keputusan akhir yang akan diambil akan membawa konsekuensi yang besar dan tak terduga bagi semua pihak yang terlibat dalam drama ini. Setelah bentrokan hebat di ruang kerja yang syarat akan amarah dan air mata, rumah Haji Sulaiman diselimuti atmosfer dingin dan tegang. Aisyah menarik diri ke dalam kamarnya. Pintu kayu jati itu tertutup rapat bagai sebuah pertahanan terakhir dari dunia luar yang terasa begitu kejam. Di balik pintu itu, air mata terus mengalir tanpa henti, membasahi bantal dan meluapkan kepedihan hatinya yang terombang-ambing antara keinginan sendiri dan harapan ayahnya. Doni merasa bersalah dan tak berdaya, berdiri di luar pintu kamar Aisyah dengan hati remuk redam. Ia tahu, kehadirannya di rumah ini telah membuka luka yang lebih dalam bagi wanita itu. Haji Sulaiman sendiri mengurung diri di ruang kerjanya. Keheningan di baliknya terasa lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Ia enggan berbicara, seolah sedang bergumul dengan kekecewaan dan harga diri yang terluka. Malam itu terasa begitu panjang dan sunyi bagi Doni. Ia berbaring di ranjang tamu yang mewah namun terasa dingin dan tidak nyaman. Pikirannya terus berkecamuk, memikirkan Aisyah yang menangis dalam kesendirian, Risa yang menantinya dengan penuh harap di Jakarta, dan masa depannya sendiri yang tampak semakin buram dan tidak pasti. Ia tahu, jika pernikahan paksa ini tetap dilanjutkan, tidak akan ada kebahagiaan yang tulus bagi siapapun. Sebuah pernikahan tanpa cinta hanya akan menjadi penjara bagi kedua belah pihak. Keesokan paginya, dengan hati-hati dan penuh harap, Doni memberanikan diri mengetuk pintu kamar Aisyah. Ketukannya pelan, penuh keraguan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Aisyah yang pucat dengan mata sembab dan lingkaran hitam di bawahnya. "Aisyah, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi kemarin," kata Doni dengan nada tulus dan penuh empati. "Saya merasa bersalah karena kedatangan saya ke sini justru memperburuk situasi bagi Anda." Aisyah menggeleng lemah, mencoba menyunggingkan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. "Tidak, Mas Doni. Anda tidak bersalah. Justru sebaliknya, saya berterima kasih karena Anda telah membuka mata saya. Saya tidak bisa terus-menerus hidup di bawah tekanan ayah dan tanpa memiliki pilihan atas hidup saya sendiri." "Lalu, apa yang akan Anda lakukan sekarang, Aisyah?" tanya Doni dengan nada khawatir, cemas akan keputusan yang akan diambil wanita itu. Aisyah menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa dalam dirinya. "Saya sudah memikirkannya semalaman. Saya tahu, saya tidak bisa melawan keinginan ayah saya secara langsung. Beliau terlalu keras kepala dan teguh pada pendiriannya. Tapi saya juga tidak bisa menikahi seseorang yang tidak saya cintai, seseorang yang asing bagi hati saya." Doni menunggu dengan cemas, menanti kata-kata Aisyah selanjutnya yang akan menentukan arah dari konflik ini. "Saya akan menemui ayah," lanjut Aisyah dengan nada yang terdengar lebih gar dan penuh tekad, meskipun suaranya masih sedikit bergetar. "Saya akan mengatakan bahwa saya bersedia menerima perjodohan ini, tapi dengan satu syarat yang tidak bisa beliau tolak." "Syarat apa itu, Aisyah?" tanya Doni dengan rasa ingin tahu yang besar. "Saya akan meminta ayah untuk memberikan saya waktu," jawab Aisyah, matanya menatap Doni dengan harapan yang baru menyala. "Waktu untuk benar-benar mengenal Mas Doni. Saya akan mengatakan bahwa saya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan besar ini.
Saya ingin memastikan bahwa pernikahan ini adalah yang terbaik untuk kami berdua. Bahwa ada kecocokan dan kesalingpahaman di antara kami. Doni terkejut dan sekaligus kagum dengan permintaan Aisyah. Ini adalah langkah yang cerdik dan berani. Sebuah taktik yang cerdik untuk menghindari penolakan langsung dari ayahnya sambil tetap memberikan celah bagi dirinya dan Doni untuk memperjuangkan kebahagiaan mereka. Dengan meminta waktu, Aisyah tidak secara frontal menentang keinginan Haji Sulaiman, namun ia juga memberikan kesempatan bagi Doni untuk terus berada di dekatnya, untuk membuktikan cintanya pada Risa, dan mungkin, secara perlahan meluluhkan hati ayahnya yang keras. Beberapa jam kemudian, Aisyah menemui ayahnya di ruang kerja. Doni menunggu dengan tegang di kamarnya, merasakan setiap detik berlalu begitu lambat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik pintu tertutup itu. Percakapan seperti apa yang sedang berlangsung antara ayah dan anak. Setelah waktu yang terasa sangat lama, Aisyah kembali menemui Doni di kamarnya. Wajah Aisyah terlihat lelah dan pucat, namun ada senyum kecil yang menghiasi bibirnya. Sebuah pertanda bahwa pertemuannya dengan sang ayah tidak berakhir dengan bencana. Ayah menyetujuinya, katanya pelan. Nada suaranya mengandung kelegaan yang besar. Beliau memberikan kita waktu 6 bulan untuk saling mengenal lebih dekat. Jika setelah 6 bulan saya masih merasa tidak yakin bahwa pernikahan ini adalah yang tepat, maka pernikahan ini tidak akan dilanjutkan. Doni merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa menghantamnya. Ini bukanlah kemenangan final, namun ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Sebuah harapan yang kembali bersinar di tengah kegelapan. 6 bulan adalah waktu yang cukup bagi Doni untuk membuktikan cintanya yang tulus pada Risa dan mungkin juga, dengan kebaikan dan ketulusannya, ia bisa meluluhkan hati Haji Sulaiman yang selama ini tampak begitu keras. Namun, di balik kelegaan itu, Doni juga merasakan sedikit kekhawatiran yang menyelinap di hatinya. 6 bulan bukanlah waktu yang singkat. Banyak hal tak terduga bisa terjadi selama itu. Dan ia juga tidak ingin menyakiti Aisyah lebih jauh jika pada akhirnya ia tetap memilih Risa. Setelah wanita itu menunjukkan begitu banyak kebaikan dan keberanian. Malam itu, Doni dan Aisyah duduk bersama di taman, di bawah cahaya rembulan yang bersinar lembut, menerangi wajah mereka yang menyimpan berbagai macam emosi. Mereka berdua tahu bahwa jalan di depan masih panjang dan penuh dengan tantangan yang tidak terduga. Namun, setidaknya, mereka telah berhasil mendapatkan kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Sebuah celah harapan di tengah tekanan yang begitu besar. Sebuah resolusi awal telah tercapai. Sebuah penangguhan keputusan yang memberikan waktu. Namun konflik yang sesungguhnya, dengan segala intrik dan emosi yang terpendam, mungkin baru saja akan dimulai. Keputusan sepihak Haji Sulaiman untuk memberikan waktu 6 bulan menyimpan potensi masalah baru dan ujian yang lebih berat di kemudian hari. 6 bulan bergulir bagai pasir di antara jemari Doni. Terasa begitu cepat dalam lintasan waktu namun menyimpan beban yang teramat panjang dalam setiap harinya. Ia tetap tinggal di kediaman Haji Sulaiman, sebuah eksistensi yang terasa seperti menari di atas panggung sandiwara. Di satu sisi, ia dihantui rasa bersalah yang mendalam karena merasa telah mempermainkan kepercayaan Haji Sulaiman, menggunakan waktu yang diberikan sebagai perisai untuk mempertahankan cintanya pada Risa yang jauh di Jakarta. Di sisi lain, tanpa disadarinya, sebuah jalinan persahabatan yang tulus dan tak terduga mulai tumbuh dengan Aisyah. Selama masa penangguhan itu, interaksi Doni dan Aisyah menjadi sebuah rutinitas yang aneh namun menenangkan. Mereka menghabiskan berjam-jam bersama, bukan sebagai calon suami istri yang sedang menjajaki kecocokan romantis, melainkan sebagai dua jiwa yang menemukan kesamaan dalam kesepian dan kerinduan akan kebebasan memilih. Mereka bertukar pikiran tentang buku-buku yang mereka baca, mendiskusikan film-film yang mereka tonton, dan berbagi mimpi serta harapan yang selama ini terpendam. Doni menemukan bahwa di balik keterbatasan fisik Aisyah, tersembunyi seorang wanita yang cerdas, memiliki selera humor yang tajam, dan memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap perasaan orang lain.
Ia belajar banyak tentang ketegaran, tentang bagaimana menghadapi keterbatasan dengan semangat yang tak pernah padam, dari sosok Aisyah yang begitu kuat. Aisyah pun tampak menemukan kenyamanan dalam kehadiran Doni. Ia seringkali meminta Doni untuk menemaninya di ruang perpustakaan, membacakan puisi-puisi kesukaannya atau sekadar bercerita tentang hari-harinya yang monoton. Doni merasakan bahwa di antara mereka telah terjalin sebuah ikatan persahabatan yang tulus dan saling menghormati, sebuah hubungan yang didasari oleh kejujuran dan empati, bukan oleh paksaan perjodohan. Mereka menjadi tempat berbagi bagi satu sama lain. Dua orang yang terperangkap dalam situasi yang rumit namun menemukan sedikit kehangatan dalam kebersamaan. Namun, di balik kedekatan yang tumbuh dengan Aisyah, Doni tidak pernah sekalipun melupakan Risa. Komunikasi rahasia mereka terus berlanjut melalui sambungan telepon yang lirih di malam hari dan surat-surat yang diselipkan melalui perantara yang terpercaya. Risa selalu memberikan dukungan dan kepercayaannya pada Doni. Namun Doni bisa merasakan nada kerinduan yang semakin dalam dan kecemasan yang mulai menyelimuti setiap percakapan mereka. Waktu yang Doni habiskan di rumah Aisyah mulai menimbulkan kekhawatiran di hati Risa. Takut akan adanya perubahan perasaan atau keraguan di hati kekasihnya. Haji Sulaiman, dengan mata setajam elang, terus mengamati perkembangan hubungan Doni dan Aisyah dari kejauhan. Ia tidak banyak berkomentar secara langsung, namun Doni bisa merasakan aura ketidakpercayaan yang masih kuat terpancar dari tatapannya. Sesekali, Haji Sulaiman akan bertanya dengan nada datar tentang kemajuan hubungan mereka, dan Doni selalu menjawab dengan jujur bahwa interaksinya dengan Aisyah sebatas persahabatan yang saling menghargai. Haji Sulaiman hanya akan mengangguk singkat, ekspresinya sulit dibaca, membuat Doni semakin merasa berada di bawah pengawasan yang ketat. Menjelang akhir dari 6 bulan yang terasa seperti ujian tanpa akhir, Aisyah mulai menunjukkan kegelisahan yang semakin nyata. Ia tahu betul bahwa waktu yang diberikan ayahnya akan segera berakhir, dan ia harus membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupnya dan juga hidup Doni. Doni bisa merasakan tekanan berat yang dialami Aisyah, terjepit di antara harapan ayahnya dan suara hatinya sendiri. Suatu malam yang sunyi, di bawah langit bertaburan bintang yang tampak begitu dekat dan misterius, Aisyah mengajak Doni berbicara di taman belakang rumah. Semilir angin malam membawa aroma bunga yang lembut, menciptakan suasana yang tenang namun dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. "Waktu kita hampir habis, Mas Doni," kata Aisyah dengan nada pelan yang memecah keheningan malam. "Ayah pasti akan segera menanyakan keputusan saya. Beliau tidak akan sabar lebih lama lagi." Doni menatap Aisyah dengan perasaan bersalah yang mencengkeram hatinya. Ia tahu bahwa Aisyah telah memberikan banyak waktu dan kesempatan padanya. Sebuah pengorbanan yang besar dari seorang wanita yang seharusnya menjadi calon istrinya. "Saya tidak tahu harus berkata apa, Aisyah," jawab Doni dengan suara lirih dan penuh kejujuran. "Saya sangat menghargai persahabatan yang telah terjalin di antara kita. Anda adalah wanita yang luar biasa, kuat, dan penuh inspirasi. Tapi hati saya sudah sepenuhnya dimiliki oleh Risa." Aisyah mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke arah bintang-bintang yang berkelap-kelip. Ia tampak mengerti, bahkan mungkin sejak awal ia sudah menyadari kenyataan ini. "Saya tahu, Mas Doni. Sejak awal, jauh di lubuk hati saya sudah tahu bahwa hati Anda tidak pernah menjadi milik saya. Tapi saya hanya ingin memastikan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan di hati Anda, bahwa cinta Anda pada Risa memang begitu kuat dan tak tergoyahkan." "Tidak ada, Aisyah," jawab Doni dengan tegas, menggenggam erat tangannya sebagai ungkapan terima kasih dan dukungan. "Cinta saya pada Risa tidak pernah pudar, dan saya akan terus memperjuangkannya." Aisyah tersenyum tipis, meskipun Doni bisa melihat setitik air mata yang menggenang di sudut matanya. "Terima kasih atas kejujuran Anda, Mas Doni. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya." Malam itu,
Di bawah langit bertaburan bintang yang menjadi saksi bisu percakapan mereka, Aisyah membuat keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya dan juga hidup Doni. 6 bulan di bawah atap yang sama telah memberikan mereka waktu untuk saling mengenal, untuk menjalin persahabatan yang tulus, namun juga mengantarkan mereka pada sebuah persimpangan jalan yang sulit, di mana kejujuran hati harus berbicara. Resolusi awal yang penuh dengan harapan dan ketidakpastian ini akan segera memasuki babak baru yang penuh dengan konsekuensi yang tak terduga. Keesokan harinya, mentari pagi menyusup malu-malu melalui jendela besar ruang kerja Haji Sulaiman, menerangi debu-debu halus yang menari-nari di udara. Aisyah, dengan ditemani Doni di sisinya, meminta izin untuk menghadap ayahnya. Suasana di ruangan itu terasa lebih tenang dari malam penuh air mata sebelumnya. Namun ketegangan masih menggantung bagai benang tipis yang siap putus. Haji Sulaiman duduk tegak di balik meja mahoninya yang kokoh. Sorot matanya yang biasanya tajam kini terlihat lebih sayu, menatap kedua anak muda di hadapannya dengan ekspresi yang sulit diterka. "Ayah," Aisyah memulai percakapan dengan suara yang tenang namun menyimpan ketegasan yang baru ditemukan. Ia menggenggam erat tangan Doni, mencari kekuatan dari kehadirannya. "Waktu yang ayah berikan telah berlalu. 6 bulan telah kami lalui, dan saya telah memikirkannya dengan sangat matang, mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati yang jujur." Haji Sulaiman menghela napas pelan, matanya beralih menatap putrinya dengan harapan yang masih tersirat, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik wajah datar. Doni bisa merasakan bahwa Haji Sulaiman masih menyimpan secercah harapan agar Aisyah berubah pikiran dan menerima perjodohan ini, demi nama baik keluarga dan kelangsungan bisnis mereka. Saya tidak bisa menikahi Mas Doni, Ayah," lanjut Aisyah, menatap ayahnya dengan mata yang penuh keyakinan dan ketulusan. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Doni dan menatap ayahnya dengan penuh keberanian. Haji Sulaiman tampak terkejut, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menunjukkannya. Ada kerutan samar di dahinya, dan rahangnya terlihat sedikit mengeras. "Apa alasanmu kali ini, Aisyah? Setelah 6 bulan, apa yang membuatmu tetap pada keputusan ini?" tanyanya dengan nada suara yang datar namun mengandung sedikit kekecewaan. "Hati saya tidak bisa berbohong, Ayah," jawab Aisyah dengan suara yang lembut namun penuh kejujuran. "Selama ini, saya berusaha mencari rasa cinta atau ketertarikan romantis pada Mas Doni, namun yang tumbuh di antara kami hanyalah persahabatan yang tulus. Saya menghargai Mas Doni sebagai seorang teman, namun saya tidak bisa membangun sebuah pernikahan tanpa adanya dasar cinta dan keinginan untuk menghabiskan sisa hidup bersama sebagai suami istri." Haji Sulaiman terdiam sejenak, tampak sedang bergumul dengan kenyataan yang baru saja ia dengar. Kekecewaan terlihat jelas di matanya, namun ia berusaha untuk menerima keputusan putrinya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Doni, menatap pemuda itu dengan sorot mata yang lebih lembut dari sebelumnya. "Nak Doni," katanya dengan nada suara yang lebih rendah dan tidak lagi mengandung amarah. "Saya menghargai kejujuranmu selama ini. Saya tahu bahwa hatimu telah dimiliki oleh wanita lain, dan saya juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kamu dan Aisyah telah menjalin sebuah persahabatan yang baik dan saling menghormati." Doni mengangguk dengan tulus, merasakan kelegaan yang luar biasa mendengar nada bicara Haji Sulaiman yang tidak lagi penuh dengan ancaman dan kemarahan. Ia merasa sedikit harapan mulai tumbuh di hatinya. "Meskipun kerjasama bisnis ini masih sangat penting bagi kelangsungan keluarga dan perusahaan kami," lanjut Haji Sulaiman dengan nada berat, seolah ada beban besar yang sedang ia pikul, "saya tidak bisa memaksakan kebahagiaan putri saya. Saya percaya, jika Aisyah tidak bahagia dalam pernikahan ini, maka pernikahan ini tidak akan membawa kebaikan bagi siapapun, termasuk bagi keluarga kami." Aisyah menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia merasa terharu dengan perubahan sikap ayahnya, dengan kebijaksanaan dan cinta yang akhirnya mengalahkan egonya. "Jadi, apa keputusan ayah sekarang?"
Tanya Aisyah dengan nada penuh harap, suaranya sedikit bergetar. Haji Sulaiman menghela napas panjang. Pandangannya menerawang ke arah langit senja yang mulai mewarnai cakrawala dengan gradasi warna jingga dan keemasan di luar jendela besar ruang kerjanya. Saya akan membatalkan perjodohan ini. Doni dan Aisyah saling bertukar pandang. Rasa lega dan kebahagiaan yang selama ini tertahan akhirnya terpancar jelas dari mata mereka. Beban berat yang selama berbulan-bulan menekan dada mereka seolah terangkat sepenuhnya, digantikan oleh perasaan ringan dan penuh harapan akan masa depan yang lebih cerah. "Terima kasih, Ayah," ucap Aisyah dengan suara bergetar. Air mata haru akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia merasakan kehangatan cinta ayahnya yang selama ini tersembunyi di balik kekerasan hatinya. "Terima kasih banyak, Bapak Haji," timpal Doni dengan nada penuh syukur, merasa terharu dengan kebesaran hati pria di hadapannya. Ia tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir dengan cara yang begitu bijaksana dan penuh pengertian. Haji Sulaiman menyunggingkan senyum tipis. Meskipun Doni bisa melihat jejak kesedihan yang samar di sudut matanya. "Saya harap kalian berdua bahagia dengan pilihan kalian masing-masing. Nak Doni, saya tidak akan menahanmu lebih lama lagi di sini. Kamu bebas untuk kembali ke kekasihmu, kepada wanita yang benar-benar kamu cintai." Doni merasakan kehangatan menjalari hatinya. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata kebebasan itu dari Haji Sulaiman. "Sebelum saya pergi, Bapak Haji," kata Doni dengan nada sungguh-sungguh dan penuh rasa hormat. "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebaikan dan kepercayaan yang telah Anda berikan kepada saya selama ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada Aisyah atas persahabatannya yang tulus dan atas keberaniannya." Aisyah tersenyum tulus pada Doni. Air matanya kini adalah air mata kebahagiaan. "Saya juga berterima kasih, Mas Doni. Anda telah mengajarkan saya banyak hal tentang kejujuran, tentang keberanian untuk mengikuti kata hati, dan tentang arti persahabatan yang sesungguhnya." Malam itu, di bawah langit senja yang memancarkan keindahan yang membebaskan, sebuah babak baru dalam hidup Doni dan Aisyah dimulai. Perjodohan yang dipaksakan akhirnya dibatalkan, membuka jalan bagi mereka berdua untuk mengejar kebahagiaan sejati di jalan masing-masing. Meskipun jalan di depan mungkin tidak selalu mudah, mereka melangkah maju dengan hati yang lebih ringan, penuh harapan, dan membawa serta pelajaran berharga tentang cinta, persahabatan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Resolusi konflik ini membawa kelegaan yang mendalam, namun juga membuka ruang untuk babak kehidupan yang baru dan penuh dengan kemungkinan yang tak terduga bagi semua pihak yang terlibat. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa bagai mimpi yang menjadi kenyataan bagi Doni. Setiap kilometer yang ia tempuh menjauhkannya dari ketidakpastian dan mendekatkannya pada kehangatan cinta Risa. Hatinya berdebar tak sabar, membayangkan pelukan erat dan senyum manis wanita yang selama ini menjadi kompas hidupnya. Kerinduan yang membuncah selama berbulan-bulan akhirnya menemukan muaranya. Setibanya di depan pintu apartemen sederhana Risa, Doni menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak emosi yang memenuhi dadanya. Ia menekan bel, dan suara dentingnya terasa begitu nyaring di tengah keheningan malam. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan di ambang pintu berdiri Risa. Air mata bahagia menggenang di pelupuk matanya. Senyumnya merekah bagai mentari pagi setelah badai. Tanpa ragu, mereka saling merengkuh dalam pelukan yang erat dan penuh kerinduan, seolah waktu yang terpisah selama ini melebur menjadi satu. Doni merasakan kehangatan tubuh Risa, aroma rambutnya yang familiar, dan ia tahu, inilah rumah sesungguhnya, tempat hatinya berlabuh. "Aku sangat merindukanmu, sayang," bisik Risa di antara isak tangisnya. Suaranya tercekat oleh haru. "Setiap hari terasa seperti tahunan. Aku begitu khawatir dan cemas selama kamu berada di sana." "Aku juga sangat merindukanmu, Risa," balas Doni, mengeratkan pelukannya, menyalurkan rasa terima kasih dan cinta yang tak terhingga.
Semuanya sudah berakhir. Perjodohan itu dibatalkan. Kita bebas. Risa melepaskan pelukannya dan menatap wajah Doni dengan mata berbinar, seolah tak percaya dengan kabar bahagia itu. Benarkah? Bagaimana bisa terjadi? Apa yang membuat ayah Aisyah berubah pikiran? Doni menggenggam tangan Risa dan mengajaknya duduk di sofa, menceritakan semua yang telah terjadi dengan jujur dan detail. Ia menceritakan tentang persahabatannya yang tak terduga dengan Aisyah, tentang keberanian wanita itu dalam menghadapi ayahnya, dan akhirnya tentang kebesaran hati Haji Sulaiman yang dengan berat hati merelakan kebahagiaan putrinya demi kebahagiaan Doni dan Aisyah. Risa mendengarkan dengan penuh haru, sesekali menyeka air mata yang menetes di pipinya. Ia merasa kagum dengan ketulusan hati Aisyah dan kebijaksanaan Haji Sulaiman, orang-orang yang awalnya tampak seperti penghalang bagi cinta mereka, namun akhirnya justru menjadi jalan pembuka. Aku sangat senang semuanya berakhir dengan baik, sayang, kata Risa, menggenggam erat tangan Doni, menyalurkan rasa syukur dan cinta yang tak terhingga. Sekarang, kita bisa kembali merajut mimpi-mimpi kita yang sempat tertunda. Kita bisa membangun masa depan yang kita impikan bersama. Doni tersenyum bahagia, merasakan kehangatan cinta Risa yang selalu menjadi pelabuhan hatinya. Pengalaman pahit selama berada di Jawa Barat justru semakin menguatkan ikatan cinta mereka, membuktikan bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Beberapa waktu kemudian, di tengah kesibukan mereka menata kembali kehidupan di Jakarta, Doni menerima sebuah surat dari Aisyah. Tulisan tangannya rapi dan penuh kehangatan, menyampaikan kabar bahwa ia baik-baik saja dan sedang berusaha membuka hatinya untuk kemungkinan cinta yang lain di masa depan. Ia juga menulis tentang kebahagiaannya mendengar Doni telah kembali pada Risa, dan mendoakan agar cinta mereka abadi. Doni membalas surat Aisyah dengan kata-kata yang tulus, mengucapkan terima kasih atas persahabatan yang telah terjalin di antara mereka dan mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan Aisyah di masa depan. Ia menyadari bahwa meskipun takdir tidak mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan, mereka telah menjalin sebuah hubungan yang berharga, saling memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Waktu terus berjalan, membawa Doni dan Risa semakin dekat dalam ikatan cinta yang semakin matang. Mereka kembali menjalani rutinitas di Jakarta, namun kini dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Cinta mereka yang telah melewati ujian berat semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Suatu malam yang romantis, di bawah kerlip bintang-bintang kota, Doni melamar Risa dengan cincin sederhana namun penuh makna. Dengan air mata bahagia yang membasahi pipinya, Risa menerima lamaran Doni, mengikat janji untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Pernikahan Doni dan Risa berlangsung sederhana namun penuh dengan kehangatan dan cinta yang tulus. Mereka dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang bahagia menyaksikan bersatunya dua hati yang telah lama merindu. Doni dan Risa memulai babak baru dalam hidup mereka, berjanji untuk saling mencintai, mendukung, dan mengarungi kehidupan bersama dalam segala suka dan duka. Meskipun Doni tidak pernah lagi bertemu dengan Aisyah dan Haji Sulaiman, kenangan akan kebaikan dan kebijaksanaan mereka akan selalu tersimpan dalam hatinya. Pengalaman dipaksa menikahi wanita lumpuh kaya raya anak seorang haji yang disegani telah menjadi pelajaran hidup yang berharga. Mengajarkannya tentang arti kejujuran, keberanian untuk mengikuti kata hati, pentingnya menghargai setiap hubungan yang terjalin dalam hidup, dan yang terpenting, membawanya kembali ke pelukan cinta sejatinya, bersama Risa, membangun masa depan yang mereka impikan bersama, di rumah tempat hati mereka berlabuh. Tahun-tahun berlalu bagai aliran sungai yang tenang, membawa Doni dan Risa menyusuri liku-liku kehidupan pernikahan dengan harmoni yang semakin mendalam. Rumah kecil dengan taman bunga impian mereka kini benar-benar terwujud, menjadi saksi bisu tawa, canda, dan kehangatan cinta yang terus bersemi. Pagi hari selalu mereka awali dengan ritual sederhana namun penuh makna. Secangkir kopi panas di beranda,
ditemani obrolan ringan tentang rencana hari itu atau sekadar menikmati keindahan bunga-bunga yang bermekaran. Karir mereka pun semakin mapan, memberikan kestabilan dan kesempatan untuk mewujudkan impian-impian yang lebih besar bersama. Kenangan tentang Aisyah dan Haji Sulaiman sesekali menyapa benak Doni, terutama saat ia merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia selalu mengirimkan doa tulus untuk kebahagiaan mereka, berharap Aisyah telah menemukan kedamaian dan Haji Sulaiman tetap dalam lindungannya. Suatu hari yang cerah, sebuah undangan pernikahan berwarna krem tiba melalui pos. Nama pengantin wanita yang tertera di sana adalah Aisyah. Hati Doni dan Risa menghangat saat membacanya. Di bagian bawah undangan, Aisyah menuliskan pesan singkat dengan tinta emas yang berkilauan. Terima kasih telah mengajarkanku arti kebebasan hati dan keberanian untuk memilih. Semoga kebahagiaan abadi selalu menyertai kalian berdua. Doni dan Risa saling bertukar senyum bahagia membaca pesan tulus itu. Mereka merasa lega dan turut berbahagia mendengar Aisyah telah menemukan kebahagiaannya sendiri, terlepas dari bayang-bayang perjodohan yang pernah mengikatnya. Mereka segera mengirimkan ucapan selamat yang tulus dan doa terbaik untuk Aisyah dan suaminya, berharap pernikahan mereka dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan yang tak terhingga. Kehidupan Doni dan Risa semakin sempurna dengan hadirnya seorang anak laki-laki yang sehat dan menggemaskan. Tangisan pertamanya bagai melodi terindah yang melengkapi simfoni cinta mereka. Mereka memberinya nama Rizki Anugerah, sebuah nama yang mengandung makna anugerah rezeki, sebagai pengingat akan cinta yang telah mereka perjuangkan dengan gigih dan anugerah kehidupan yang kini mereka nikmati bersama. Kehadiran Rizki mengisi rumah mereka dengan tawa riang dan cinta yang berlipat ganda. Meskipun masa lalu pernah terasa kelam dan penuh paksaan, Doni dan Risa belajar untuk memetik hikmah berharga dari setiap kejadian. Mereka semakin menghargai kebebasan untuk memilih jalan hidup sendiri, dan memahami betapa dahsyatnya kekuatan cinta sejati dalam menghadapi segala rintangan. Pengalaman pahit itu justru menguatkan fondasi hubungan mereka, mengajarkan mereka tentang pentingnya kejujuran, keberanian untuk mengikuti kata hati, dan betapa berharganya setiap jalinan hubungan yang hadir dalam hidup, meskipun awalnya terasa sulit. Di suatu malam yang tenang, setelah menidurkan Rizki yang terlelap dalam damai, Doni dan Risa duduk berdua di beranda rumah mereka. Angin malam Jakarta berhembus lembut, menerbangkan aroma bunga-bunga di taman. Bintang-bintang bertaburan di langit malam yang gelap, tampak seperti permata yang berkilauan. Risa menggenggam tangan Doni dengan lembut, tatapan matanya penuh cinta dan kehangatan. Kita telah melewati begitu banyak hal bersama, sayang, katanya dengan senyum tulus yang selalu mampu menenangkan hati Doni. Doni mengangguk, membalas genggaman tangan Risa dengan erat. Dan cinta kita semakin kuat dan dewasa karenanya. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan yang syahdu dan mensyukuri setiap jejak langkah yang telah mereka lalui di jalan kehidupan yang baru. Masa lalu, dengan segala tantangan dan air matanya, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari cerita cinta mereka, sebuah babak yang mengajarkan mereka tentang arti kesetiaan dan pengorbanan. Namun, masa depan terbentang luas di hadapan mereka, penuh dengan harapan, cinta yang abadi, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Dan di lubuk hati mereka, akan selalu tersimpan rasa terima kasih yang mendalam kepada seorang wanita lumpuh kaya raya dan ayahnya yang disegani, yang tanpa disadari telah menjadi katalisator penting dalam perjalanan cinta mereka menuju kebahagiaan sejati. Jejak langkah mereka di jalan yang baru kini semakin mantap, diiringi oleh cinta yang tak lekang oleh waktu dan anugerah keluarga kecil yang menjadi pelengkap hidup mereka. Tahun-tahun terus bergulir, mewarnai lembaran kehidupan Doni dan Risa dengan berbagai pengalaman yang semakin mempererat ikatan cinta mereka. Rizki tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas dan penuh energi, mewarisi kehangatan hati kedua orang tuanya. Rumah mereka selalu dipenuhi dengan tawa riang dan cinta kasih yang tak pernah pudar.
Doni dan Risa belajar untuk tidak pernah menganggap remeh setiap momen kebersamaan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hal-hal sederhana. Senyuman di pagi hari, pelukan hangat di malam hari, dan percakapan yang jujur dari hati ke hati. Mereka terus mendukung impian masing-masing, tumbuh bersama sebagai individu dan sebagai pasangan. Kabar tentang Aisyah sesekali sampai kepada Doni melalui media sosial atau teman-teman yang memiliki koneksi di Jawa Barat. Aisyah tampak bahagia dengan pernikahannya. Ia aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dengan semangat hidupnya yang tak pernah padam. Doni dan Risa selalu merasa senang melihat Aisyah menemukan jalannya sendiri dan meraih kebahagiaan yang layak ia dapatkan. Haji Sulaiman pun dikabarkan semakin bijaksana dan terbuka. Ia belajar banyak dari pengalaman pahit hampir kehilangan kebahagiaan putrinya. Hubungannya dengan Aisyah semakin dekat, didasari oleh rasa hormat dan cinta yang tulus. Ia bahkan beberapa kali menghubungi ayah Doni untuk menjalin kembali hubungan baik, meskipun kerjasama bisnis di antara mereka tidak pernah terwujud. Suatu sore, saat Doni dan Risa menikmati senja di taman belakang rumah mereka, Rizky berlarian di antara bunga-bunga dengan riang. Doni merangkul Risa, menatap langit yang berwarna jingga. "Kita telah menempuh perjalanan yang panjang, sayang," kata Doni dengan nada penuh syukur. Risa menyandarkan kepalanya di bahu Doni, tersenyum lembut. Dan setiap langkahnya berharga. Mereka berdua terdiam, mengenang masa lalu yang penuh tantangan namun juga penuh pelajaran. Mereka menyadari bahwa di setiap persimpangan jalan kehidupan, selalu ada pilihan untuk menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Pengalaman dipaksa menikah dengan Aisyah, meskipun awalnya terasa pahit, justru menjadi katalisator bagi mereka untuk lebih menghargai cinta sejati dan kebebasan memilih. Doni dan Risa belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang, kebahagiaan tersembunyi di balik kesulitan, mengajarkan kita tentang arti kesabaran, kejujuran, dan keberanian untuk mengikuti kata hati. Mereka juga belajar bahwa setiap individu berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, dan cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati liku-liku yang terjal. Malam semakin larut, bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Doni dan Risa menggandeng tangan, menatap masa depan yang terbentang luas di hadapan mereka. Mereka tahu, di setiap langkah yang akan mereka ambil, cinta dan kebersamaan akan selalu menjadi kompas yang menuntun mereka. Harmoni telah tercipta di simpang jalan kehidupan mereka, sebuah harmoni yang lahir dari kejujuran, pengorbanan, dan cinta yang tak pernah menyerah. Dan dalam hati mereka, terukir rasa syukur yang mendalam atas setiap pelajaran dan setiap orang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan cinta mereka. Cerita mereka adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati akan selalu bersemi bagi mereka yang berani mengikuti kata hati dan memperjuangkan cinta sejatinya.